Mid lane untuk saat ini kayaknya terlalu banyak dan Gusion akan muncul. Pick dari Gusion. Ini akhirnya pick dia. pertama. Gokil. Hey bro, totalitas ofensif bertahan bukan jawaban ketika kita melawan seorang Blacklist. Kenapa Gusion? Karena early damage dari seorang Incandescence Sanji bisa numbangin siapapun. Iya, dan tapi jujur ketika melihat adanya Yuzong, ini bisa sedikit mematahkan bagaimana skenario permainan pick off daripada teman-teman Iko. Tapi di satu sisi, aku malah takut. Karena tidak ada cover loh di belakang, hanya ada Lolita saja untuk Sanji nantinya. Ketika Incandescence-nya connect dan ada Petrify di sana, ini yang bakal dimakan adalah Haji sendirian. J2R, jujur aku seneng banget melihat adanya Gusion. Loh, kenapa tuh? Aku Karena kaget. apa? Karena ini adalah hero assassin ditaruh di mid lane yang udah lama nggak keluar. Betul, apalagi udah di nerf. Dan adalah hero mekanik yang kita tahu. Para pemain Indonesia, pemain luar negeri, manapun itu, ngelihat hero-hero yang PSN. Aduh, bentar nih gua ngeliat Ukti dulu nih, Ji. Bentar, Hero, Ukti, mau hero jangan- PSN, mau bentar gua Ukti dulu, Bentar, Ji. Kakak Uti jangan senyum tolong. Kenapa? Lebih adem daripada Ubin Masjid. Please jangan senyum, aku jadi sayang nih. Wah, Ya ampun. Kenapa senyum nggak boleh? Apa? Padahal senyum itu ibadah, Pak. masalahnya dia belum senyum aja kita udah jatuh hati Pak. Gimana senyum? Ya Ngomong-ngomong masalah ibadah, ampun. ayo dah ibadah bareng. Loh, iyo, buat Itu ibadah. dia, ultimate dari Papulung. Oke, ibadah bareng. Aku siap jadi imammu. Oke, kita menuju ke arah Land of Down. And for World Championship, kali ini berada di posisi Eko dengan 2 poin yang sudah mereka amankan dan M4 Stars. Gusion depot in M4. Ini dia pertama kalinya di M4 dan bahkan ini digunakan oleh Sanji berada di arah mid lane dengan Petrify. Oke, Sanji with Petrify. Benny Kitty dengan Brody ya tetap di bawah pertempuran antara Lapu-Lapu dan Yuzong ini. Pengen banget gue lihat nih. Bocil Sanford nih. Akan squad apa lagi dia? Ya, tapi jujur melihat satu buah sword spike yang begitu luar biasa dari Sanji tadi ke arah bagian area dari bushnya, benar-benar membuktikan bahwa kepekaan mereka terhadap map ini sangat luar biasa ya. Oh My Venus nggak kelihatan, mereka cek semua map. Mereka cek semua koridor agar tidak ada yang ketinggalan untuk informasi penting ketika nantinya Blacklist menghilang dari area peredaran map. Edward menjadi masalah menurut Profesor KB dan itu menjadi jawaban yang benar. Tapi permasalahannya gini, yang diincar Edward cuma ada satu orang. Apa itu? Pak Benny. Pak Benny. Nah Pak Benny beberapa belakangan ini dia tidak pernah hadir di dalam tim fight. Dia pasti berada di dalam rumput, posisinya tidak terbuka. Biasanya Edward ini akan mengincar satu buah mid laner, sedangkan Sanji sendiri semakin lo kejar, berarti lo ngejarnya ke belakang dari tim Blacklist Internasional dong. Yap, jarang ya bro. Ini adalah strategi yang bisa dibilang cukup jarang. Dimana kita untuk dari Marksman, lu Marksman ikut war terus. Ikut war terus, stigma seperti itu kan. Tapi dengan ada Pak Benny, orang war, dia sembunyi anteng. Yang lain darah sisa sikit, it's time. Nah masalahnya itu kan tadi baru gold lane, sekarang ada 2. Wow. Ada mid Waduh. lanernya juga dan Coral TZ mengambil satu buah turtle yang begitu mahal. Turtle slain by UPS Gold, still turtle from KalTZ. Again and again membuat Eko kali ini agak berada di posisi yang cukup lebih santuy. Ya itu pentingnya ketika kamu memiliki satu skill damage dan langsung dipadukan dengan satu buah Oh my god, dia pecah pedas senjata Petrify KB. First blood didapatkan oleh Eko dari seorang Edward. Yawi. Dari seorang Yawi. Gak ada lagi yang bisa dituju. KCC versus everybody. Masih terlalu strong. Dan bakal lihat, Profesor KB gak ada Pak Benny. Mau gak mau ngincer Yawi. Sedangkan ngincer Yawi sama aja ngebuang source skill yang banyak terhadap roamer tim Eko yang sisanya tim fightnya bisa dipegang oleh tim Eko. Sebenarnya dengan poin kill yang didapatkan dari Blacklist ini masih bagus buat Eko. Kenapa? Turtle ke arah mereka. Dan pertukarannya ini nggak adil banget. Roamer ditukar sama mid laner. Memang ini misi dari Yawi adalah tumbang sendirian di area depan di trade kill. Dan itu aja udah untung banget. Tapi untuk sekarang Haji dia harus build up perlahan-lahan karena Sanji sepertinya akan lebih cepat untuk mendapatkan item core-nya Genius One. Yap, itu dia dengan beberapa item part yang sudah terjadi. Tapi coba lihat, ada rotasi di bawah yang udah dilakukan oleh pemain dari Eko. Akankah mereka ke atas? Tidak. Tidak, berbalik lagi arahnya. Wave Nina di bagian tengah, diajar terlebih dahulu dan mungkin mereka akan menanti di area ini. Ya buat sekarang kalau misalkan melihat dari item Sanji selesai dengan satu buah Genius One-nya. Ditambah dengan untuk Oheb dia akan secepat mungkin mengamankan sebuah item. My Venus, where are you going? Very cutie.
ini salah satu yang mungkin harus dipelajari. Iya. Trigger disiplin menggunakan short skill. Benar, karena kalau tadi dia torrent apart memory, itu Oh My Venus langsung buka Guardian Bulwark. Oke. Pasti langsung ada shieldnya. Satu itu. Kedua, laning phase-nya akan ditekan sama Oheb. Kenapa? Betul. Gue udah tahu lu gak punya torrent apart memory, lu gak bisa instant pick off gue, dan gue bisa ngebalikin posisi lo yang dimana lu sama gue sama-sama gak punya flicker. Ya, atau bahkan bisa dibilang sama-sama clear wave aja, jadi main aman, tidak ada yang bisa dibilang mendapatkan kerugian-kerugian banget. Tapi Yawi, dia punya flicker sekarang, dia bakal melakukan sebuah inisiasi sepertinya sesaat lagi Pak Pulung. Yap, Turtle Camp presented by UBS Gold sudah terlihat. Black Dragon Form akan landing ke arah mana? Coba lihat ada pertempuran di area tersebut. Oh My Venus masih diajar oleh Kaltresi. Dan juga ada Edward di area tentu yang memang sudah landing dan di bagian belakang. Dino 19 yang masih bisa digagalkan. Hanya saja untuk kali Kaltresi yang bisa dihancurkan. Tapi dengan negation instant kill dan double kill berhasil didapatkan. Double kill. Itu Sanji. daggernya nggak kena. Sanji. Dia tetap samperin, dia nggak pancing daggernya balik. Dia masuk ke depan. Dia sliding dan main petrify gamingnya. Gila nih orang. Sanji. Kalau iya, karena kalau lu player Gashen lo lihat, oh ini Ya, udah kena ya. ke arah Turtle. Oh oke, impossible to think untuk take down ke arah backline. Dia samperin daggernya, dia maju ke depan, slide ke depan, dia mainin petrify baru dia tarik dagger 10-nya. Dan itu dia individual yang mungkin cukup bisa dibilang sedikit berbeda. Double Sun, Sunford Sanji. Yang satu 16 tahun, yang satu 17 tahun. Wah, Kalian tuh. bisa bayangkan bagaimana carinya bermain. Dia seumuran sama gue loh padahal. Tapi mekaniknya gue kalah jauh sama mereka. Sadar diri. Sadar. Bentar Ji, pulpen lu tadi lu lempar gak ada yang cedera kan? Mohon maaf nih. Mohon maaf nih gue mau mastiin aja nih kira-kira. Ya bisa dibilang agak sedikit Gimana emosional pulpen Ranger Emas ketika melihat gerakan dari Sanji yang begitu indah. Apalagi dipadukan dengan Sunford yang tadi membuka setup terlebih dahulu walaupun Cultisi tumbang. Tapi untuk pertukaran dari Turtle-nya tetap didapatkan oleh Eko sebenarnya kalau teman-teman sadar. Dan untuk sekarang Yawi dengan Wes, Divine apa? Judgment-nya mungkin akan menuju ke arah Haji. Wow, itu dia Federalized Strike dan shutdown ada dilakukan. Namun untuk kali ini Sanji walaupun udah menghilang tapi Haji udah dibalaskan. Sunford di bagian belakang. Benar-benar menggila dan menjabrak. Defensif dari Blacklist Internasional. Ini dia, muncul 16 tahun yang bersinar di arah backline. Dan bahkan para pemain dari tim Blacklist itu harusnya terkejut terheran-heran melihat permainannya. BDKT, Wise, dipaksa retribution. Dan langsung ada Digas damage lagi. instant dan Dapat memory. Membuat Wise lupa akan dirinya seorang juara bertahan yang sedang berada di dalam satu buah kapal yang hampir karam. Wah ini dia permasalahan utamanya ketika Eko ternyata memaksimalkan double sun-nya. Sunford dan juga Sanji untuk langsung jump in ke arah belakang. Oheb belum sempat merespon apa yang harus dia lakukan. Namun di satu sisi inilah dia sebuah pick off juga tidak bisa dihindari lagi dari Oh My Venus. Itu lihat betapa damage yang instan. Sanji membuka itu semua. Sunford akan coba ditumbangin. The move coba dilakukan. Tapi shutdown didapatkan. Tapi smart move. Again and again, double Sun. Kali ini membuat tim dari Eko, Proud Eko Loud memporak-porandakan Blacklist International. Dan Yawi, pergerakan dengan konsilnya membuat siapapun di situ harus lebih aware lagi dan mereka pun harus mundur jauh ke belakang Prof hingga Alter tarik di area tengah senternya. Rubuh sudah. Oh, terpleset dengan instant pick up yang komplit. Berhasil didapatkan oleh tim Eko bersama dengan satu buah turtle di arah bottom lane. Kaltisi, Phantom everybody. Tapi Sunford is coming up. Halo Haji, where are you going? Mencoba untuk bertahan dengan damage yang instan dan bahkan Haji mencoba untuk mengecek para pemain dari tim Eko. Instant pick up didapatkan terhadap seorang BDKT yang gak bisa selamat. Tapi Sanji. is coming. Sanji! Again and again. Instant pick up from mid lane Eko. Instant damage. Blacklist International Wah, menjadi rugi. waduh. Instant damage dari Gashen menjawab semuanya, ditahan oleh beberapa player dan dia menjadi satu eksekutor. Tapi untuk kali Aziza dilangkah kembali walaupun untuk Sunfordnya mungkin akan mengorban. Di mana Oheb di bagian belakang dengan damage yang dia berikan terus-terusan. Tapi ternyata pasti bisa selamat dan Oh My Venus harus mundur. Gua bukan masalah team fight-nya. Tapi gimana rasanya coba dapetin satu buah Edward yang tidak berhasil dapatkan. Tapi gue lihat kalkulasi ketika seorang Sunford loncat dengan flickernya membuat moving dari Haji terperangkap di depan sana. Turun dari seorang Ferry Ferdiansyahnya dan berhasil ditumbangkan. Ya dan itu Wings by Wings yang langsung dihentikan begitu saja untuk sekarang. Bahkan itemnya Haji belum selesai.
dengan Lightning Truncheon 5 kali tumbang. Where's the KDA machine? Where's the KDA machine? Ini benar-benar ditekan banget. Bro, bisa nggak sih gamenya biasa aja? Hah? Ini baru game 3, suara saya udah jadi Jeffrey Nicole. Eko itu membawakan Kaja dan juga Gusion. Gimana caranya mereka bisa berhenti melakukan pick off, apalagi dalam keadaan winning condition. Mereka harus terus melakukan hal tersebut sampai nanti mereka ada di menit yang ke-13. Itu pick tertingginya maksimal di level 15. Bukan level, tapi di menit 15. Gimana? Terus. Putar kiri, Pak. Takut nabrak. Oh iya bener. Oke, kalau itu kita bakal lihat Lord Camp by UPS Gold telah datang. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Oke. Mendapat kembali dan Sorapan Memory berhasil ditumbangkan. Benny KT mencoba untuk sedikit melakukan decoying, mundur ke depan, nomor 11, kill spree, no falling on damage, dan bahkan semua all in terhadap seorang Benny KT. Benny KT, selesai, it's a part of life. Oh my god, gimana caranya dia bisa bertahan seperti itu? 4 player menghilang dari Blacklist Internasional. Di mana setup balikan mereka dibalikin, bro. Dan ini yang paling aku suka, kepercayaan tim. Satu sama lain ketika backup yang begitu cepat dari Eko. Langsung menjawab apa yang dilakukan sama Blacklist. Setup yang sudah begitu cantik, sudah begitu sempurna diluncurkan oleh teman-teman dari Blacklist. Namun sayangnya dengan satu modal item saja, Still Like Plate. Sisanya gak ada lagi. Warrior Boots dia langsung jual dan untuk sekarang lihat Vampir melee-nya. Tiba-tiba dia punya lifesteal, tiba-tiba dia bertahan hidup apalagi dengan killing spree yang diamankan oleh Benny QT. Sesaat lagi mungkin kita akan melihat Wind of Nature atau bahkan Demon Hunter Sword untuk menumbangkan lini depan karena Wise dan Edward kayaknya bisa langsung di meltdown. Wind of Nature. Karena dia target satu-satunya dari seorang Edward. Buat apa lagi kalau dia tidak memakai Wind of Nature? Benar. Dia dibandingkan memberikan soul damage yang cukup tinggi. Tapi lihat, Kartisi diperangkap oleh Sardini. Tapi Sanjay gagal menancapkan dagger ke arah seorang Haji. Mundur ke arah belakang, kehilangan Kartisi. Para pemain dari tim Blacklist Internasional setidaknya mempospon atau menahan sedikit best turret mereka yang hampir dipecahkan oleh tim dari Blacklist Internasional. Waduh. Bahaya banget. Oke, itu dia ditarik dari Bay Jaspan. Akankah dihancurkan karena untuk kali itu nampak memory langsung dikeluarkan tapi Sanjinya langsung masuk. Sanjinya benar-benar mendapatkan Garau Head 1 damage dealer utama. Oke, Dwarja seorang diri, tak ada yang menemani. Dan bahkan Sanji masih mau lebih. Dari bottom lane, belum mencoba untuk bertahan. Sunford is coming. Kali ini, where are you going, Edward? Where are you going, Edward? Nggak boleh pulang, maunya digoyang. Yang berhasil membuat Blacklist Internasional kehilangan satu-satunya orang yang bisa melakukan diving terhadap tim Eko. Sanji punya Winter. Itu momentum dia. Siapa yang akan dia hancurkan sesaat lagi? Wow. Oke, Numi 16-nya gak kena pula, tapi sekarang ada Feather Ice sedikit lagi Evelisa Yawi yang berusaha untuk mundur, tapi Immortal pecah. Akankah kali ini ada sebuah hal yang mereka lakukan namun miss? Dan benar, Sanford hilang. Venus save today. Hampir terjadi 3 point kill di depan sana, tapi Venus dia reflect. Guardian Bulwarks-nya dibuka dan bahkan Sunford yang sudah terjun ke arah sana berhasil ditutup begitu saja. Gak bisa di following up dan tidak ada flicker Profesor KB. Wind of Nature jadi jawaban dari Benny QT dan ditambah dengan Winter Truncheon untuk Sanji. Membuat nantinya dia akan dive in lebih dalam ke arah Haji dan Oheb tanpa adanya keraguan-raguan. Dan untuk sekarang bagaimana cara untuk mengembalikan dari Blacklist? Tentu bermain berlima adalah jawaban. Apakah tapi damage-nya cukup? Karena untuk sekarang Eko build up perlahan-lahan menuju ke arah item defensif yang lebih jauh lagi. Dan ini kalau TZ bakal sulit untuk ditumbangkan. Ini menjadi satu buah pancingan. Ada Wise di depan sana, terlihat posisinya. Akankah akan ada happy birthday mereka menunggu momentum dari tim Eko? Kenapa? Dia belum masuk karena Kartisinya masih jauh. Ini mereka akan debating di arah Lord yang mencoba didapatkan oleh tim Eko. Segera dia dapatkan untuk mendorong ke arah base mereka karena udah mulai masuk injury time untuk Oheb Power. Oheb udah bisa punya power di atas menit yang 15. Dan saat ini mereka mendapatkan Lord-nya. Tapi Wise tidak akan tinggalkan begitu saja. Serba konsil akan dibuka oleh Venus. Nomor 16 dibuka. Dan bahkan di sana masih ada satu buah Yawi mencoba mendapatkan seorang dijauhkan. Supaya retribution-nya didapatkan dengan instan. Winter Truncheon atau Winter Memory. Lepas Memory. Benny QT. Pak Benny
Pak Benny nggak kenal santai. Instant pick up Yawi ditumbangkan dalam backline. Oh, triple Edward stun. ditangkap. Triple stun from Sanford. Tepakan monster kill. Looking for double kill. Looking for weapon. Ini bencana untuk Blacklist International. It's time to Bocil Sanford berteriak sekeras-kerasnya di luar sana. Karena begitu baik permainan dia miliki, bahkan untuk kali ini OM-nya akan gak bisa selamat. Oh my God. Dihancurkan sampai ke dalam. Tapi base-nya, dan hancur semuanya. Lihat para penonton tenis Indoor Senayan, mereka bergemuruh bertepuk tangan atas kemenangan dari Eko di game yang ketiga, dan tenis outdoor Senayan. Mana tepuk tangannya? What a play from Eko. What a play. Benar-benar berkilas seluruh permainan yang mereka berikan. Selama ini, Mobile Legends Bang Bang, M-Series, kita selalu berbicara tentang apa? Kompetitif. Dan ini adalah sebuah irama permainan yang sangat cantik dari Eko. Sangat indah bahkan. Bagaimana cara pemetaan individual skillnya, bagaimana cara mereka melakukan eksekusi, bagaimana cara mereka... Wait, itu cosplay Oh My Venus kayaknya. Mirip banget. Pakai kacamata, rambutnya sama. Ini dan Bocil juga Sanford nih, gayanya Bocil juga Sanford sama. nih. Ayo Eko Nah, tuh kalahkan Bocil Sanford Blacklist. tuh. Apa Wow. tadi bacanya ya? Iya, dan inilah dia Eko dengan metode yang sama. Eko Express yang tiada hentinya selalu hadir dalam skenario pertandingan cepat. Bahkan ini adalah match point yang bisa dibilang sangat penting bagi Eko. 1 poin lagi, mereka akan menjadi juara dunia. 1 kemenangan lagi mereka akan mengangkat piala yang pernah diangkat juga oleh Blacklist International. Dan bahkan kalau kamu bisa lihat tadi permainan dari tim Eko